Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi ahli sirki wal wafa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ma'adin wa anim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Siyadatul mukarramun, para asatid, para hujjaj, para ulama, para tokoh masyarakat, para aparatur lingkungan di RW 15, para sepuh, bini sepuh, serta para jamaah sekalian, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, Bapak Sarkam sekeluarga yang hari ini sedang berbahagia karena tadi pagi ya, ada memfitnahkannya hari Kamis sudah memfitnahkan anak beliau. Teriring doa, mudah-mudahan putra beliau yang sudah dititahkan menjadi anak yang soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, taat pada Allah dan Rasulnya, berguna bagi nusa, bangsa, dan agamanya. Para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika kemarin mendengar bahwa acaranya pada asar, saya menghitung-hitung kalau pada asar, sekarang asar jam 3.15. Sholat paling lama mungkin sampai 3:30. Kemudian acara tahwil dan maulid mungkin sampai 4:30. Minimal saya harus menyiapkan materi ceramah untuk 1 jam. Kalau sampai 5:30 minimal. Ternyata sekarang mulai saya jam 5.15. Kalau setengah jam bisa sampai jam 6 lebih. Makanya saya bingung gitu kan. Dari materi 1 jam ini harus diperas paling nggak cuma sampai 15 menit. Apa yang harus disampaikan? Belum lagi suara saya ingat dengan suara hujan. Alhamdulillah masjid kita belum kena suara ini. Barangkali ini nanti bagi ketua DKM yang baru bagaimana caranya supaya atap kita kena suara gitu ya. Jadi kalau ada hujan itu tidak berisik. Anak kuliah insyaallah ketika hujan turun, maka salah satu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah kita mengucapkan doa Allahumma shayyiban nafi'a. Mudah-mudahan hujan yang turun ini menjadi hujan yang bermanfaat dan menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam hidup kita, kehidupan di dunia, karena perbedaan antara kehidupan di dunia dengan kehidupan di akhirat kelak. Kalau kehidupan di dunia itu semuanya tidak tetap. Semuanya tidak tetap, beda nanti kehidupan dengan di akhirat. Kalau kehidupan di akhirat, kalau yang nanti masuk surga, maka mereka tetap dalam keadaan diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak akan pernah bosan. Walaupun senantiasa setiap saat diberikan kenikmatan, tidak pernah bosan. Itu hidupnya tetap flat. Begitu juga orang yang masuk ke dalam neraka, kehidupan di dalam neraka itu tidak pernah berubah. Setiap hari senantiasa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak pernah berhenti, terus menerus diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam neraka bagi yang masuk neraka waliyadzubillah. Nah, itu kehidupan di akhirat itu flat, senantiasa tetap. Nah, kalau kehidupan di dalam dunia itu tidak tetap. Nah, kehidupan di dunia tidak tetap, senantiasa berubah-ubah. Maka dalam menyikapi kehidupan di dunia, kita harus mempunyai seni. Harus ada seninya dalam
menghadapi kehidupan dunia. Supaya apa? Supaya dalam mengarungi kehidupan dunia itu kita tidak stres. Makanya dalam berbagai hal dalam masalah dunia itu ada seninya. Orang dalam masalah politik ada seninya, namanya seni politik. Supaya politik itu menjadi sesuatu yang menarik. Orang berdagang itu ada seninya, seni marketing. Supaya Pak, supaya namanya dagang itu, marketing itu menjadi sesuatu yang menarik. Orang berkomunikasi itu ada seninya, disebut dengan seni komunikasi. Supaya Pak, supaya komunikasinya menjadi enak dan efektif. Orang berumah tangga juga harus ada seninya, seni berumah tangga. Supaya Pak, supaya rumah tangganya itu tidak membosankan. Maka seorang suami juga harus paham bagaimana seni berinteraksi dengan istri, bagaimana seni berkomunikasi dengan anak-anak. Supaya Pak, supaya di dalam keluarga kita itu tidak terlalu banyak terjadi percekcokan. Karena seringkali banyak salah kaprah itu, salah paham itu ketika terjadi salah komunikasi antara baik itu suami dengan istri maupun orang tua dengan anak. Maka kalau rumah tangga kita ingin juga adem ayem, salah satunya juga kita harus pandai-pandai bagaimana kita punya seni komunikasi. Kalau kita punya punya anak satu, maka kita juga harus pandai bagaimana berkomunikasi dengan anak. Kalau punya anak dua juga, karena walaupun ibunya sama, biasanya karakternya beda, harus juga punya seninya bagaimana. Kalau punya anak tiga, maka juga kita harus menguasai bagaimana cara berkomunikasi dengan tiga anak. Karena walaupun bapaknya sama, ibunya sama, karakternya akan beda. Makanya begitu juga ketika kita berkomunikasi dengan istri. Kalau bapak punya istrinya satu, maka juga harus punya seni bagaimana berkomunikasi dengan istri yang satu. Jangan sampai istri cuma satu tapi tiap hari berantem mulu. Apalagi pengen nambah istri dua. Istri satu saja belum kelar, pengen buka cabang. Nah, ini bukan nambah kenikmatan, bukan nambah nikmat, tapi nanti justru bakal menambah masalah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka seni dalam menghadapi hidup agar hidup kita itu menyenangkan, hidup kita itu berkah, hidup kita itu enak. Kata para ulama, yang pertama, kalau diambil dari Al-Qur'an, yang pertama yang harus kita miliki dalam seni menghadapi hidup itu adalah kita senantiasa meyakini bahwa dunia itu fana, bahwa kehidupan dunia itu fana. Segala sesuatu yang ada di dalam dunia itu fana, tidak pernah tetap, senantiasa berubah-ubah. An-Nahl ayat 96, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq. Apapun yang ada di dalam kalian itu fana, senantiasa berganti, senantiasa berubah. Adapun yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala itu tetap. Ini yang harus kita yakini, yang harus kita tanamkan dalam diri kita pertama kali, dalam diri kita, bahwa kehidupan di dalam kehidupan segala sesuatu dalam kehidupan dunia ini senantiasa fana, senantiasa berubah-ubah. Suatu hari bahkan bisa hancur atau bahkan bisa habis atau hilang dari kita. Contoh misalnya, sudah banyak mungkin yang sudah hilang dari diri kita. Bapak-bapak mungkin yang ketika 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu giginya itu masih masih lengkap, masih sempurna, belum ada yang hilang, belum ada yang bolong. Itu 10-20 tahun yang lalu. Sekarang hari ini sudah berapa banyak di antara kita yang sudah mulai kehilangan giginya, sudah mulai ada yang hilang giginya, ada yang bolong dan lain sebagainya. Sehingga kalau dulu mungkin makan makanan
makan apapun yang kuat, apa namanya, gorengan dan sebagainya juga kuat. Kalau sekarang jangankan makan gorengan, jangankan makan yang keras, makan kuah yang empuk aja suka tuh nyelip di gigi, suka masuk ke gigi. Nah itu Bapak ketika misalkan makan sesuatu yang empuk saja susah, juga tidak dikunyah lagi, langsung ditelan, didorong sama air, itu tidak boleh mengeluh. Jangan sampai mengeluh, aduh gigi saya gimana sih, pada hilang, pada bolong dan sebagainya. Kenapa? Harus yakin bahwa yang ada di dalam dunia itu namanya fana, gitu kan? Senantiasa berubah. Begitu juga dulu, kalau mungkin 10-20 tahun yang lalu fisik Bapak itu masih kuat, masih muka masih ganteng dan lain sebagainya, sehingga apa? Sehingga yang banyak datang ke Bapak itu, yang banyak nyari Bapak itu ketika Bapak muda, itu para perempuan, para gadis yang banyak datang ke Bapak, ya, berebut ingin datang ke Bapak. Kalau sekarang 10-20 tahun berikutnya, sekarang sudah 50 tahun, 60 tahun, bukan gadis lagi, bukan perempuan lagi yang datang silih berganti. Apa yang datang? Penyakit. Penyakit silih berganti datang kepada kita. Encok belum kelar, datang sakit gigi belum kelar, datang puyeng belum datang. Nah, berbagai macam penyakit silih berganti. Kita tidak boleh lantas menggerutu. Kenapa? Karena kita yakin, kita mengetahui bahwa yang namanya hidup itu senantiasa berubah-ubah. Yang padu. Begitu juga yang Bapak pakai, kalau 10 tahun, 20 tahun yang lalu, mungkin yang dipakai ke baju itu ketika berangkat ke kondangan atau kemana itu, yang dipakai minyak wangi. Sehingga yang dicium itu minyak wangi. Kalau sekarang yang dipakai minyak gosok, ya, minyak apa namanya itu, minyak kayu putih, terason dan lain sebagainya, ya, minyak nyong gitu kan, sudah beda. Kenapa? Karena memang yang namanya kehidupan di dunia itu senantiasa berubah-ubah, senantiasa berganti, sampai akhirnya nanti hidup di dunia juga gantian. Kalau tahun ini kita menjadi penduduk dunia nih, menjadi penduduk RW 15, 20, 30, 40 tahun yang lalu sudah bukan kita lagi, nanti gantian anak cucu kita. Itulah kehidupan dunia. Begitu juga itu dari diri kita, begitu juga dengan keluarga kita, istri kita. Mungkin istri Bapak kalau 10-20 tahun yang lalu itu masih sangat cantik. Kalau sekarang sudah berbeda. Kalau dulu mungkin bodinya kayak gitar Spanyol, kalau sekarang sudah beda lagi, bukan, sudah ancur-ancuran bahkan mungkin. Tidak boleh mengeluh. Kenapa? Karena memang sudah berubah. Yang namanya di dunia itu berubah. Nanti kalau masuk ke surga, dapat pasangan bidadari. Nah, kalau bidadari tidak akan pernah berubah. Nah, itu bedanya kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Maka kita harus yakin, ya, bahwa di dunia itu senantiasa berubah. Anak kita juga begitu. Anak kita begitu kecil mah kita timang-timang gitu kan, apa namanya, diapain juga nurut. Begitu gede, banyak yang berubah dari anak kita. Itu juga harus kita pahami. Maka juga apa namanya, dalam kehidupan sehari-hari pun, dalam kehidupan rumah tangga itu juga harus ada yang namanya perubahan dari diri kita, ya, berubah. Kenapa? Karena memang kehidupan dunia ini senantiasa berubah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang terakhir, karena sudah hampir setengah 6, ya. Yang kedua, agar kehidupan kita itu senantiasa menyenangkan, adalah bahwa kita harus memperbanyak mensyukuri apa yang kita miliki, dan jangan pernah membandingkan dengan orang lain yang di atas kita. Kalau orang yang kehidupannya senantiasa mensyukuri apa yang dia miliki dan tidak pernah membandingkan dengan orang yang di atas kita, terutama dalam hal masalah dunia, maka hidupnya itu akan tenang. Berbeda dengan orang yang tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki, senantiasa membanding-bandingkan dengan orang lain, maka hidupnya tidak akan tenang. Ketika misalnya kita punya motor, kita hanya punya motor, tetangga kita punya mobil,
Tidak usah dibanding-bandingkan. Kita bersyukur masih punya motor. Banyak orang yang tidak punya motor. Walaupun tetangga kita punya mobil, jangan pernah dibanding-bandingkan. Karena sesungguhnya perbedaan antara punya motor dengan punya mobil, pakai motor dengan punya mobil juga tidak jauh beda. Ya kan, kalau pakai mobil itu, kalau kita pakai mobil, kalau hujan tidak akan kehujanan, kalau panas tidak akan kepanasan. Pakai motor juga mirip-mirip. Kalau pakai motor itu kalau lagi hujan tidak akan kepanasan, kalau lagi panas tidak akan kehujanan. Kan mirip-mirip, gitu kan? Nggak usah dibanding-bandingkan. Disyukuri apa yang kita miliki. Begitu juga kita punya istri, gitu kan? Bagaimanapun rupa istri kita, bagaimanapun karakter istri kita, tidak usah dibanding-bandingkan dengan istri orang lain. Kita punya anak, bagaimanapun kondisinya anak kita, juga tidak usah dibanding-bandingkan dengan anak orang lain. Ini suka banyak, terutama kalau bapak-bapak sih jarang gitu. Biasanya kalau ibu-ibu, kalau lagi ngomelin anaknya suka dibanding-bandingin dengan anak orang lain. Kayaknya kalau anak orang lain mah kagak pernah nangis ya. Kayaknya kalau anak orang lain mah kagak pernah bandel ya. Kayaknya kalau anak orang lain mah nurut sama orang tuanya ya. Kayaknya kalau anak orang lain mah, gitu kan, masih SD, masih SMP juga sudah banyak prestasinya dan lain sebagainya. Itu suka dibanding-bandingkan dengan orang lain, dengan anak orang lain. Untung anaknya nggak pinter. Kalau anaknya pinter, dia juga ngebandingin sama, bandingin emaknya sama orang lain. Kalau anaknya pinter, pasti dijauh sama anaknya. Emak, gitu kan, seumuran sama Megawati. Megawati pernah jadi presiden. Emak belum pernah jadi presiden. Untung aja anaknya kagak pinter, gitu kan. Maka kita harus senantiasa bersyukur. Apa yang kita miliki, kita syukuri. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, maka kami akan tambah. Maka kalau kita punya istri bagaimanapun, tidak usah diomeli, tidak usah mengeluh, syukuri saja. Nanti suatu saat Allah akan, kan janjinya begitu kan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri apa yang kalian miliki, niscaya kalian ditambahi. Jadi kalau kita ingin ditambah, nah banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat nanti akan ditambah. Baik para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pas jam 5.30 sebetulnya masih banyak yang ingin saya sampaikan karena masih ada acara terakhir yaitu doa. Saya khawatir begitu Ustaz Eka baca doa langsung adzan, gitu kan. Maka saya sudahi dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi